Namaku sunyi. Aku diciptakan hanya untuk bersaksi. Bersaksi atas beragam persepsi tentang baik buruk, hitam dan putih. Putih itu suci, dan hitam hanyalah kesucian yang ternodai. Rahman Rahim, kasih sayang, itulah cinta yang sejati dan akan selalu dan selalu abadi. Dan kebencian adalah cinta yang terlukai, sehingga mata hati ini menjadi buta atas bentuk-bentuk eksistensi Rahman dan Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ba'da kalam. Ya'lam, ketahuilah, annal asya kullaha, bahwa segala sesuatu, annal asya kullaha, bahwa segala sesuatu, muharrakatun, semuanya digerakkan, semuanya nih bergerak semuanya, bitahrikihi, karena digerakkan oleh Allah. Di dunia ini apapun namanya, setiap yang bergerak itu yang menggerakkan adalah Allah. Wa musakkanatun, dan setiap benda apapun ketika diam, bitaskinihi, itu didiamkan oleh Allah. Ketika benda itu bergerak, yang menggerakkan adalah Allah. Ketika benda itu diam, yang mendiamkan adalah Allah. Idza sabata hadza lahu, apabila seseorang itu sudah meyakini hal ini dan kokoh di dalam dirinya, sabata hadza lahu, kalau keyakinan semacam ini sudah kokoh di hati seseorang, bahwa sesuatu bergerak, yang menggerakkan adalah sesuatu yang diam, yang mendiamkan adalah Allah. Kalau sudah yakin betul, istaroha min thaqli syirki bil khalqi, maka orang itu akan bisa merasakan kehidupan yang nyaman, istirahat, rehat, santai, ya. Min thaqli syirki, dari beban kemusyrikan, bil khalqi, dengan makhluk selain Allah. Sejak itu orang itu akan hidup merasa nyaman, sudah tidak lagi memikul beban kemusyrikan dengan sesama makhluknya. Wastarohal khalqu minhu, dan juga makhluk Allah, orang lain juga akan merasa nyaman terhadap dia. Jadi sama-sama senang, dianya ya senang, orang lain juga senang. Li'annahu la ya'ibu alaihim, karena orang yang sudah yakin bahwa sesuatu bergerak, yang menggerakkan Allah, dan sesuatu diam, yang mendiamkan Allah, orang lain pun akan merasa nyaman. Kenapa? Orang semacam itu sudah tidak punya komentar apapun. Beli pernah madani wong saya tidak akan menjelek-jelekan orang lain.
Kalau ada orang itu jahat, ya biar aja, nggak usah berkomentar kok. Yang membuat dia juga Allah, yang membuat dia tersesat juga Allah yang menyesatkan. Orang itu terkena skandal, ya bilang aja lagi dijongklok kena Gusti Allah aja. Orang yang begitu sudah tidak pernah lagi berkomentar, mengomentari siapapun, tidak akan menjelek-jelekan siapapun. Beli mungkin ngerasani wong sejen. Udah masuk? Oke. Wala yutalibuhum bisyai'in mimma yalih, dan juga dia sudah tidak pernah lagi menuntut apapun kepada mereka. Nggak akan minta sumbangan, nggak akan minta pertolongan, enggak udah. Nggak akan pinjam duit, nggak akan nyuruh-nyuruh, nggak nyuruh ini, nggak udah. Innama yutalibuhum bima talabahum bihi syar'u fahasbu. Kalaupun dia minta, tidak lebih, dia hanya minta seperti apa yang diminta oleh agama. Kalau dia minta tolong dong sholat, bukan dia yang menuntut, tapi itu tuntutan syariat. Paham? Kalau dia nyuruh orang sodako, bukan dia nyuruh, sesuai dengan syariatnya, itu aja. Nanti gimana? Ya nurut serok beli ya. Yutalibuhum syara'an, dia akan menuntut masyarakat sekitarnya sesuai dengan ajaran syariat. Wa ya'diruhum ilman jam'an bainal hukmi wal ilmi, dan juga dia akan memaklumi saja mereka itu, ya, berdasarkan keilmuan dan putusan, itu saja sesoalnya, sesuai dengan ya sudah, nggak ada komentar, nggak pernah menjelek-jelekin orang, nggak pernah menyalahkan orang, nggak pernah minta uang. Kalaupun minta nyuruh, ya nyuruh secara syariat, itu aja. Itu pun kalau nurut, kalau enggak ya udah. Jadi kalau ada orang nyuruh mengajak orang supaya menjalani syariat, lalu ketika orang nggak nurut lalu kamunya marah, kamu berarti disuruh oleh nafsumu sendiri. Iya. Kalau engkau membenci orang yang berbuat maksiat, dia maksiat melanggar perintah larangan Tuhan, engkau juga maksiat memaksa orang. Iya. Ru'yatu fi'lillahi azza wa jalla fil khalqi, kemampuan kita melihat perbuatan Allah, kemampuan kita melihat perbuatan Allah, apapun yang terjadi itu adalah perbuatan dari Allah. Orang dapat rezeki yang diberi oleh Allah, orang dapat belai, orang mati yang matiin siapa? Orang lahir yang melahirkan siapa? Kalau kita sudah bisa melihat perbuatan Allah seperti itu fil khalqi, pada makhluknya, aqidatun, itu adalah akidah. Ini akidah yang semacam ini yang sudah dilupakan orang, dan akidah semacam ini sudah tidak disukai oleh orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini sudah jadi Mu'tazilah semua.
Iya, ngomong mah iya. Wa qala al-mu'tazilatu laknatullah alaihim. Kamu tukang melaknati Mu'tazilah, tapi keyakinanmu sudah jadi Mu'tazilah semua. Ya. Iya. Selama ini engkau meyakini semua tergantung usaha kita. Allah selalu menuruti saja apa yang mau kita. Kita yang berkeinginan, Allah tinggal menuruti. Itu kan yang kamu yakini. Yang bisa merubah nasib kita adalah kita. Betul begitu? Ini Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Jadi saya sendiri tidak jelas memahami ideologi besar umat Islam ini, apa ahli sunnah, apa Mu'tazilah, apa Qadariyah, apa Jabariyah, apa Syiah. Ini gado-gado. Syiahnya ada, Mu'tazilahnya ada, Jabariyahnya ada, semuanya ada. Dan membenci Syiah tidak, nyong marhabananya dibaca aja, berjanjinya taklim muta'alimnya dibaca lah. Iya jadi ya itulah, jadi udah, jadi kita mah ya seperti ini. Jangan-jangan ini Islam Nusantara tuh. Ya artinya bersahabat dengan siapapun. Nah, itu dia. Tidak ada dendam dan kebencian di dalam diri kita. Amin. Gitu. Setuju? Gitu. Nah, ini akidah la yanqudu biha al-hukmu. Dengan akidah semacam ini tidak menggugurkan putusan. Kita dalam beragama dengan hukum fikih haram halal, yang ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang wajib, ada yang itu tidak gugur, tetap aja ini mah akidah di dalam hati kita, iya kan, gitu. Wa huwal muqaddiru, karena Allah lah yang menentukan. Nah, yang semacam ini di sini disebutnya golongan Jabariyah, ya kan gitu, nihilisme gitu. Iya. Jadi semuanya Allah yang menentukan kan gitu. Kalau semua yang menentukan Allah namanya Jabariyah. Kalau yang menentukan kita namanya Mu'tazilah. Kalau yang 50-50 ahli sunnah wal jamaah. Ya, teorinya muncul, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram, kita cari. Iya kan? Iya. Jadi ada qada yang bisa disetip, ada yang tidak bisa disetip. Dan kebanyakan orang meyakini bahwa ada hal-hal yang penting saja yang Allah menentukan, yaitu lahir mati, lahir rezeki jodoh pati, lahir rezeki jodoh pati. Hanya 4 ini yang Allah menentukan, selainnya kita yang menentukan. Begitu diyakininya, hanya 4. Lahir rezeki jodoh pati ning tangannya Gusti, sejine beli. Nyak begitu aja. Iya. Saya tidak menyalahkan. Terserah kamu apapun yang kau yakini, terserah.
Saya tidak mungkin menyalahkan siapapun kok. Allah juga tahu kok. Iya. Paling-paling saya berpendapat berbeda dengan pendapatmu, tetapi tidak menyalahkan pendapatmu. Ya kan gitu. Biar saja dua pendapat berbeda itu dipajang bersama-sama. Ya, jadi artinya apa? Ya orang juga punya kecenderungan berbeda-beda kok. Orang ini kalau usahanya maju, lancar, sukses, dia akan cenderung memilih ormasnya Muhammadiyah. Tapi kalau usahanya gagal, cenderung memilih Jabariyah. Tapi kalau kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil, milih NU. Iya gitu. Paham. Iya, seperti itu.